Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa hamdan katsiran yaliqu bi dzatihi wa jalalihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Untuk pembahasan serial Kitab Fathul Majid pada malam ini, kita akan memasuki ke dalam bab yang ke-58 berkaitan dengan tema yadhunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka yang tidak benar terhadap Allah seperti persangkaan jahiliyah. Kalau kita memberikan bab ini dengan judulnya, maka temanya adalah larangan berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau larangan su'udzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini, meskipun kita sudah sering menyinggung, akan tetapi perlu bagi kita untuk mengulang kaji sekaligus merefresh kembali ingatan kita agar kita tidak terjerumus ke dalam berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu yang dapat merusak kesempurnaan tauhid kita. Bahkan jika kita sempat meninggal dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertaubat, maka dikhawatirkan meninggalnya kita itu dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah sampai salah seorang di antara kalian itu mati sementara dia dalam keadaan, kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang terkadang sampai kepada batas ini, sampai kepada batas berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dahulunya terjerumus dalam muamalah yang penuh dengan keharaman-keharaman, kemudian kita meninggalkannya sehingga kita kembali ke nol. Tidak seperti dulu yang mungkin bergelimang dengan uang, apapun yang kita inginkan kita sanggup membelinya, dan ternyata itu adalah semua mengandung di sana apakah unsur-unsur riba, gharar, kezaliman, dan juga ghish dan lain sebagainya. Kita meninggalkannya dengan dorongan bahwa kita tahu meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Kita meninggalkannya. Seiring dengan kita dalam keadaan sudah meninggalkannya, kadang-kadang ganti yang baik itu lama datangnya, prosesnya lama. Tetapi kadang karena sifat kita yang terburu-buru, maka bisa jadi terkadang akan menyeret kita ke dalam berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita mungkin akan
mengatakan di mana janji Allah yang akan memberikan ganti yang lebih baik. Sampai di situ kadang-kadang kita akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi ini maka berarti tauhid kita ada yang cacat. Begitu juga kadang ketika kita dalam keadaan sakit, berobat ke sana kemari, tapi tidak kunjung sembuh karena ketidaksabaran kita, karena tidak ridhonya kita, kadang-kadang sampai menyeret seseorang ke dalam berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sering terjadi. Tidak ada yang mengokohkan semua itu kecuali lurusnya dan benarnya keyakinan serta tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pengantar, intermezzo bagaimana pentingnya kita mengkaji tentang larangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini beliau membawa dua ayat. Yang pertama adalah dalam surah Ali Imran 154, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yatunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah." Mereka itu berprasangka yang tidak benar terhadap Allah, seperti persangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sungguh urusan itu seluruhnya ada di tangan Allah. Kemudian yang kedua adalah ayat yang terdapat dalam surah Al-Fat ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat ad-dhannina billah dhannas sam alaihim dairatus sam wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Allah berfirman, dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan orang-orang musyrik perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan keburukan yang amat buruk, dan Allah murka dan mengutuk mereka serta mempersiapkan bagi mereka neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam hal ini beliau juga membawakan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim, di mana Al-Imam Ibnul Qayyim dalam ayat yang pertama tadi mengatakan bahwa prasangka yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan agama yang beliau bawa itu akan lenyap. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ada juga yang menafsirkan bahwa apa yang menimpa Nabi Muhammad SAW itu bukan takdir, bukan dengan takdir, dan juga bukan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita akan mendapatkan tiga penafsiran tentang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seolah-olah menunjukkan pengingkaran terhadap adanya takdir. Yang kedua, menunjukkan seolah-olah adanya pengingkaran terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengingkari agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan dimenangkan, tidak akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas semua agama yang ada di bumi ini. Saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pada dua ayat yang telah kita bacakan tadi, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan tiga istilah untuk kata berburuk sangka. Yang pertama adalah yaitu dhanna billahi ghairal haqq.
yaitu berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan persangkaan yang tidak benar. Kemudian yang kedua yaitu dhanul jahiliyah, persangkaan jahiliyah. Kemudian yang ketiga dhannus saw, itu maknanya berprasangka buruk. Nah, ini tiga yang kita dapati dalam dua ayat tadi. Nah, semua penamaan ini tentu memiliki makna yang sama. Apapun namanya, tetapi makna dan maksudnya adalah sama, yaitu berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan persangkaan yang buruk, yang tidak sesuai dengan sifat kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita semua mengetahui bahwa hal ini dilarang dalam syariat. Nah, sehingga kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Dan harus kita ketahui bahwa merupakan bagian dari ibadah yang sangat besar juga adalah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang munafik, ya ini ada kaitannya dengan pembahasan-pembahasan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang munafik itu berprasangka kepada Allah dengan persangkaan yang tidak benar. Dhanna billahi dhannas saw, yaitu berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ghairal haq, dengan persangkaan yang tidak benar. Dan itu terdapat dalam perkataan orang-orang munafik tadi. Apakah tidak ada bagi kita hak campur tangan dalam hal ini sedikit pun? Ini terjadi ketika di dalam perang Uhud. Masih ingat kan? Perang Uhud. Ada orang-orang munafik di sana. Kan terjadi perpecahan. Bukan terjadi perpecahan, tapi ada dua pendapat tentang bagaimana menyambut musuh. Yang pertama adalah kalangan tua memilih untuk menunggu saja di Madinah. Yang kedua kalangan muda, kita harus keluar, kita serang mereka. Dan ternyata Rasulullah SAW memilih kalangan pendapat anak muda. Maka orang-orang munafik ketika itu mengatakan, apakah kita tidak memiliki hak campur tangan sedikit pun dalam masalah ini? Maksudnya adalah orang-orang munafik itu menganggap bahwa jika mereka yang mengatur siasat di dalam perang tersebut, ya dalam perang Uhud, maka kaum muslimin tidak akan kalah. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan mengatakan bahwa ya semua urusan itu ada di tangan Allah. Mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci agar kita tidak berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara meyakini dengan seyakin-yakinnya sifat kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini banyak. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, yang Maha mendengar dan Maha segala-galanya. Dan di antara kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting untuk kita yakini dalam hal ini adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-hikmah, yaitu sifat bijaksana. Dalam Al-Quran sering kita dapati hal ini. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan kita ketahui bahwa di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Hakim, yang artinya maha bijaksana. Sehingga tidak mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu di dunia ini terjadi dengan tanpa perhitungan, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui tujuannya.
Jika kita telah meyakini akan hal ini, maka tidak mungkin kita akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan hikmahnya pasti akan meletakkan sesuatu pada tempatnya, adil. Allah yang maha adil dan maha bijaksana, tentu apabila hendak melakukan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti melakukannya dengan baik dan dengan benar serta tepat. Sebab Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui segala-galanya. Jika terjadi suatu peristiwa misalnya, terkadang kita tidak mengetahui apa hikmah di balik itu. Akan tetapi dalam hal ini kewajiban kita adalah tetap harus meyakini bahwa pasti ada hikmah yang baik di balik peristiwa itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala tadi Al-Hakim yang maha bijaksana. Tentu Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah-hikmah yang tinggi, hikmah-hikmah yang sempurna, di mana terkadang sebagian hikmah itu tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan kita. Nah, maka ketika kita tidak mengetahui apa hikmah di balik suatu peristiwa, ya, tidak boleh kemudian kita menafsir-nafsirkan sendiri, menduga-duga sehingga menimbulkan persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak hal yang terkadang tidak kita ketahui. Ya, bandingkan saja ilmu kita itu tidak sebanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja ilmu yang Allah berikan kepada kita. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Tidaklah diberikan ilmu kepada kalian itu kecuali sedikit sekali. Mau kita banding dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bisa. Nah, maka apabila kita melihat sebuah peristiwa terjadi, maka itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sudah berkaitan dengan takdir, maka ada 4 batasan, ada 4 rambu-rambu yang harus kita pahami sebagai kaidah. Nah, kaidah ini nanti secara rinci akan kita bahas di bab, ya, majaa fi munkiril qadar, di bab yang selanjutnya, enggak lama lagi mungkin selesai dari bab ini, yaitu bab yang menjelaskan tentang pengingkaran terhadap takdir. Maka dalam takdir Allah Subhanahu wa taala ada 4 batasan, rambu-rambu yang harus selalu kita pegang sebagai kaidah bagi kita. Yang pertama apa? Al-qadaru sirrullah. Takdir itu adalah rahasia Allah. Sesuatu yang bersifat rahasia, maka tentu kita tidak bisa menyelam ke dalamnya lebih dalam. Ada hikmah-hikmah di balik rahasia tersebut yang tidak kita tahu, yang tidak bisa kita dalami. Nah, ini takdir. Namun tugas kita bagaimana? Tetap beriman, yakin, dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita pegang sebagai kaidah adalah yaitu al-aqlu lahu haddun. Akal kita itu memiliki keterbatasan. Dalam sebuah peristiwa, terkadang Allah Subhanahu wa taala memang menjelaskan hikmahnya, sehingga dengan hikmah tersebut kita tahu. Akan tetapi terkadang di sana ada ribuan hikmah yang akal kita tidak mampu menjangkaunya. Ini harus kita pegang. Jangan sok pintar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu kullu ma qaddarallahu lahu hikmatuh. Setiap apa yang Allah takdirkan itu memiliki hikmahnya. Nah, ini penting. Yang pertama tadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akal kita terbatas,
Dan yang ketiganya adalah setiap apa yang Allah takdirkan itu di situ pasti memiliki hikmah. Nah, hikmah ini harus kita yakini. Ada di hikmah-hikmah yang terkadang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sana ada juga hikmah-hikmah yang tidak mampu dijangkau oleh akal kita. Namun apa tugas bagi kita? Yaitu tetap kita dengan kaidah yang keempat, yaitu al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wajibun. Yaitu beriman dengan takdir, baik itu takdir baik maupun takdir buruk, maka hukumnya adalah wajib. Nah, ini 4 sikap kita dalam masalah takdir, sehingga kita jangan sok-sok ahli berpikir, sok-sok ahli berilmu dalam masalah takdir. Ini adalah perkara gaib, ya, tidak mungkin akal kita bisa menjangkaunya. Kita hanya bisa mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita atau yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya itu ilmu dan hikmahnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya beriman dan yakin, itu saja. Selesai. Ya. 4 kaidah tadi kalau kita mau kita aplikasikan begini, ya, untuk lebih mendekatkan pemahamannya. Misal kita berobat ke seorang dokter. Setelah selesai dari konsul dan pemeriksaan, ya, terdeteksi penyakitnya ini dan begitu. Apa kira-kira yang dilakukan oleh dokter? Akan diresepkan obat, ya kan? Terkadang ketika dokter menuliskan resep, ya, kita tidak tahu ini obat apa. Apa fungsi dari obat ini secara mendetail tidak dijelaskan oleh dokter, ya kan? Ya, kalau saya pribadi, jangankan untuk mengetahui fungsi obatnya masing-masing, tulisan-tulisan dokter di resep orang tidak tahu apa, ya kan? Ada kodenya masing-masing, itu kita tidak tahu. Kecuali yang memang bekerja sebagai apoteker, itu sudah tahu dia. Kemuwek-wek dan bahasa lagi mana kira dipuji, ya kan? Tahu ya, tulisan yang berwek-wek seperti ayam keras, ya, seperti mana ukir. Paham ya? Tulisan dokter, tahu bukan? Pernah dengar tulisan dokter? Ya, dalam menulis resep obat. Jangankan kita tahu fungsi dari obatnya secara mendetail, terkadang, ya, tulisannya saja kita tidak tahu. Akan tetapi tugas kita sebagai pasien apa kira-kira? Tetap kita menuruti dan bahkan menebus obat itu untuk kemudian kita minum, ya, meskipun jelas-jelas kita tidak tahu dari fungsi obat tersebut. Mengapa demikian? Nah, karena kita tentu telah meyakini, telah percaya bahwa dokter adalah orang yang pakar dalam bidangnya. Kan seperti itu, ya? Adakah kita ketika sakit kita pergi ke toko bangunan? Kan gak mungkin ke tukang bangunan, dibalu kita tambah sakit, ya kan? Ibegah lihat bangunan, kah sakit kena balu kerja, dah ku ketak dengan pelai, ya? Nah, jadi begitulah dia. Kita sudah yakin dengan kepakaran dokter dalam bidangnya. Nah, sehingga ketika kita sudah yakin, tidak perlu kita harus bertanya ini fungsi obat ini bagaimana, ini fungsi obatnya ini bagaimana, ini segala macam terbuat dari apa, fungsinya apa, lama minumnya berapa hari ataupun berapa bulan, ya, tidak kita tanyakan lagi. Kita sudah paham, yakin yang bahwa dia tahu. Dan bahkan mungkin kalaupun dijelaskan oleh dokter, kita nggak masuk, butuh kuliah di situ 4 tahun, ya kan? Butuh kuliah kita 4 tahun di situ. Ketika dijelaskan, otak kita belum tentu bisa memahaminya, sangat sulit. Maka begitulah, ya,
ketika kita berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah yakin yang bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu dan hikmah dalam hal tersebut, maka tugas bagi kita apa? Ya, yakin dan percaya serta berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana contoh-contoh ataupun bentuk-bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila kita membuka kitab Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, maka beliau di sana menjelaskan bagaimana macam-macam dan bentuk-bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau membahas bentuk-bentuk ini adalah dalam rangka untuk membantah firqah-firqah yang sesat serta ahlul bidah. Ya, beliau di sana menjelaskan secara panjang lebar. Tapi kita di sini akan menjelaskannya secara ringkas saja. Contoh-contoh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ya itu akan kalah. Nah, ini diantara bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Persangkaan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dari umatnya akan kalah. Apalagi di zaman-zaman seperti ini yang penuh dengan fitnah. Ya, tentu tidak menutup kemungkinan akan ada mindset seseorang yang berpikir yang bahwa ini agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin akan kalah. Kemudian contoh yang kedua di antara bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang bahwa menyangka Islam ini akan sirna. Ini juga agama Islam akan sirna di atas permukaan bumi. Nah, ini juga terjadi pada sebagian orang ketika melihat fitnah yang seperti ini. Islam diobok-obok dari berbagai sisi. Ada orang-orang yang tidak kuat, yang tidak ada ilmu, pasti akan menyangka ini lama kelamaan Islam akan sirna, hilang di atas permukaan bumi. Namun ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memadamkan cahaya agamanya di atas permukaan bumi ini. Yuriduna ayyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka itu bermaksud untuk memadamkan cahaya agama Allah di permukaan bumi ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan selalu menghidupkan cahaya agamanya, meskipun orang-orang kafir, orang-orang munafik mereka akan benci. Kemudian yang ketiga yaitu menyangka bahwa kesyirikan itu akan unggul selama-lamanya. Ya. Apalagi sekarang ini kita lihat kesyirikan banyak terjadi ya di mana-mana. Mungkin sebagian kita akan menyangka bahwa dengan dakwah kesyirikan tersebut tidak akan terbasmi, ataupun tidak akan tersebar tauhidnya. Yakinlah bahwa meskipun sekarang mungkin kita belum melihat kenyataan, akan tetapi nanti akan ada masanya. Ya, Islam ini datang dalam keadaan asing dulunya dan akan kembali datang juga dia. Dianggap asing nanti. Ja'al Islamu ghariban wa sayakunu wa sayaudu ghariban kama bada al-Islamu ghariban ya wa sayakunu wa ya'udu ghariban kama bada'a. Islam ini dulu mulai dalam keadaan asing dan nanti akan kembali lagi asing seperti awal mulanya datang. Akan ada masanya. Ya, masa ini kapan? Ya Allah yang tahu. Allah berikan sekarang kesyirikan tersebar di mana-mana. Kemaksiatan tersebar di mana-mana, fitnah tersebar di mana-mana. Nah, itu ada hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
yang terkadang mungkin di antara kita tidak bisa menjangkaunya. Datanglah kadang sebagian orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya Allah kan berbuat seperti ini, bukan seperti itu. Ini protes kita, menunjukkan seolah-olah kita lebih pintar, lebih berilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah yaitu menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbuat sesuatu tanpa ada tujuannya. Ya, ada sebagian kelompok dalam masalah akidah yang menafikan ta'lil af'alillah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuatu tanpa tujuan. Kira-kira benar atau tidak? Salah. Keyakinan seperti ini tidak benar dan mustahil bila dikatakan Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuatu tanpa tujuan. Sementara kita tahu Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Al-Alim, yang maha adil, yang maha bijaksana, yang maha berilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu ataupun melakukan sesuatu, maka pasti ada tujuan dan hikmahnya. Mustahil Allah berbuat tanpa tujuan. Kemudian yang kelima yaitu menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan manusia untuk kemudian diminta pertanggungjawabannya. Ya. Yang seperti ini juga di antara bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi sudah meyakini Allah Subhanahu wa taala yang Al-Hakim, yang maha bijaksana. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan seluruh manusia kemudian membiarkannya begitu saja tanpa ada pertanggungjawabannya. Kehidupan kita, apa yang kita lakukan di dunia ini, semuanya nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba hingga ditanyakan tentang 4 hal, tentang ilmu kemana dia digunakan, tentang umur kemana dia habiskan, dan yang paling berat pertanyaan adalah tentang harta. Kenapa berat tentang harta? Karena ada 2 pertanyaan. Apa saja pertanyaannya? Pak Kacau, apa? Ya, disinilah yang lama. Makanya yang paling lama hisabnya itu siapa? Tahu? Siapa? Orkai. Ya kan? Yang Pak Kacau. Yang Hokabah. Pak Kacau, Hokabah. Lalu apa nggak boleh kaya? Ya, orang Islam harus kaya. Cuma bagaimana? Ya, caranya adalah harta yang Allah berikan itu dibelanjakan di jalan Allah. Nah, itu adalah diantara bentuk untuk meringankan hisab. Ini yang paling berat pertanyaannya. Karena ada keyakinan yang bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan meminta pertanggungjawaban. Ya, maka kita lihat banyak orang yang terkadang berbuat zalim, berbuat maksiat di atas permukaan dunia ini, di atas permukaan bumi ini, ya, tanpa pernah menyadari, tanpa pernah ada merasa takut. Karena mereka menyangka tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang yakin, tahu dia, tetapi tetap melanggar. Ya, ini lebih buruk lagi. Maka persangkaan yang seperti ini pada dasarnya sama seperti persangkaan orang-orang musyrikin dahulu yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan manusia di akhirat kelak dan tidak akan meminta pertanggungjawabannya. Kemudian yang keenam, yaitu kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, ketika seseorang diberikan kesusahan, maka ia akan berkata, mengapa Allah Subhanahu wa taala membuat saya miskin seperti ini? Kan Allah Maha Kaya, harusnya kan Allah bisa berbuat seperti itu terhadap saya.
Sering kan ada orang-orang yang tidak kuat tauhidnya, diberikan kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kadang-kadang akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya betullah kata kaidah yang bahwa kadal faqru ay yakuna kufran. Hampir-hampir saja kefakiran, kemiskinan itu mengantarkan kepada kekufuran, baik yang kekufurannya kecil ataupun yang kekufurannya besar. Kenapa Allah memberi seperti ini kepada saya? Allah Maha Kaya. Kenapa Allah tidak memberi seperti itu, memberi harta, kemudahan rezeki kepada saya? Ini berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harusnya dia memahami bahwa bukan berarti jika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada seseorang kemudian itu menjadi kemuliaannya, ataupun Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Ya, kalau memang harta atau apa saja yang semakna dengannya menjadi patokan kemuliaan bagi seseorang, maka tentu kita katakan siapa? Fir'aun contohnya, Namrud, siapa lagi? Qarun. Harusnya mereka orang-orang yang mulia, tetapi mereka justru orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pelaku maksiat yang kaya raya pun juga akan termasuk orang-orang yang mulia jika memang harta menjadi patokan kemuliaan. Oleh karena itu, harta itu bukan ukuran untuk mengukur kemuliaan seseorang. Bahkan bisa jadi dengan sebab harta seseorang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh yaitu menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalas kebaikan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Ini juga ada. Timbul dari orang-orang yang malas beramal, kupu hek-hek dan semayang, hek-hek dan puputnya, hek dan puputnya. Ya, enggak ada balasannya. Ini orang-orang yang rusak keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan di dunia dan terutama di akhirat. Ya. Kita melihat di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan itu terkadang secara lembut, tanpa kita sadari, di balik amalan yang kita lakukan, tanpa seolah-olah tidak bisa kita rasakan, padahal itu merupakan balasan. Diberikan kesehatan, diberikan keberkahan rezeki, ya, diberikan kemudahan dalam hidup, ketenangan dalam hidup, ketenangan dalam rumah tangga. Ya, tidak kita rasakan kadang-kadang. Ya. Kenapa? Karena kita menganggap jika itu sebuah balasan maka harus tampak zahir dan itu besar. Maka orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini, ya, dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8 yaitu seseorang menyangka bahwa jika ia meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggantikannya. Nah, ini yang seperti kita sebutkan di awal tadi. Ada kan orang-orang yang seperti ini. Saya pernah menemukan seseorang, gara-gara kemiskinannya dia sampai cerai dengan istri. Terakhir harta yang ada sama dia cuma sebuah handphone. Itu pun katanya ingin dia jual untuk dijadikan sebagai modal. Tetapi orang itu hilang jejaknya dari saya. Dalam curhatannya sampai-sampai dia mengungkapkan kata bahwa saya sudah sampai kepada taraf seolah ingin bunuh diri saja, tidak ada guna hidup ini. Jangankan untuk keluarga, untuk diri sendiri saja susah. Dia mengatakan, di mana janji Allah Subhanahu wa taala
Ya, padahal jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tad'a syai'an lillah illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka min. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah pasti akan menggantikannya bagimu yang lebih baik darinya. Cuman itulah, jangan terburu-buru. Ya, jangan pernah terburu-buru. Jangan pernah terburu-buru. Ban menang gelantu, menang kilat, bergelantu juga. Ada prosesnya. Di balik proses kesabaran itulah Allah Subhanahu wa taala melihat kejujuran kita, melihat sejauh mana kesabaran kita. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Di balik setiap kesusahan pasti ada kemudahan, dan itu ada di dalam kesabaran kita. Tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan janji Allah pasti. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka, dan akan menjadikan baginya ada jalan keluar. Dan itu semuanya terjadi di balik kesabaran. Prosesnya mungkin akan lama. Hanya saja kita jangan terburu-buru. Kemudian secara singkat, yang ke-9 yaitu menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolak amal baik seseorang tanpa sebab. Kemudian yang ke-10 juga di antara bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu keyakinan ataupun persangkaan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ke-11 yaitu menyatakan bahwa ataupun menduga bahwa ayat-ayat sifat yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika dipahami secara zahirnya, maka itu adalah kufur dan syirik. Ini di antara bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beradabnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas ke bab yang lain. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Boleh. Baik, panjang-panjang enggak apa? Bagaimana? Apakah hikmah itu akan ditampakkan di akhirat? Hikmah di balik sebuah peristiwa itu dia ada dua bentuk. Yang pertama adalah ada yang diberikan pengetahuannya kepada manusia. Ya, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Tentu pertanyaannya, apa hikmah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul? Salah satunya kita jawab apa? Sebagai rahmat bagi sekalian alam. Ya kan? Itu Allah beritahukan kepada kita hikmahnya. Begitu juga misalkan hikmah diturunkannya Al-Qur'an apa? Itu diberitahukan pengetahuannya kepada kita. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berarti sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian yang kedua adalah ada hikmah-hikmah yang tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia ini. Tidak ada ilmunya kita di sana. Ya, dalam hal ini sikap kita tentu kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan coba-coba kita mendalaminya, ya, mengorek-ngoreknya ataupun menyelaminya dengan sangat mendalam. Tidak ada orang yang jatuh dalam kesesatan dalam masalah takdir melainkan karena terlalu mendewa-dewakan akalnya. Namun apakah di akhirat akan ditampakkan nanti? Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya belum tahu. Ya. Apakah akan ditampakkan di akhirat nanti? Itu wallahu a'lam, ya. Saya belum tahu ilmunya. Semoga ini yang bisa saya jawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.